Selamat berjumpa kembali. Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Kita kali ini akan bicara soal bagaimana perkembangan pandangan tentang perkawinan dari bapak-bapak gereja sampai awal abad skolastik. Mari kita lihat. Ya. Pada lingkup Romawi dan Yunani ada pandangan bahwa perkawinan termasuk dalam 3 lembaga. Yaitu karena dia bersifat ekonomis, mempermudah kelancaran pengaturan bagian harta warisan. Yang kedua, politis, karena bagian dari masyarakat luas, bagian dari polis begitu. Lalu juga yuridis, mempermudah yang namanya legitimasi seorang anak yang lahir. Aristoteles dalam Ars Politicanya mengatakan bahwa perkawinan itu adalah syarat terkecil. Jadi ada polis itu kota, keluarga perkawinan dari sel-sel terkecil dalam sebuah polis. Sel-sel ini berkumpul membentuk yang namanya polis. Di etika Nikomakea, perkawinan dipandang sebagai lembaga sosial yang menjamin keturunan yang sehat dan mempermudah pengaturan urusan ekonomi dalam masyarakat. Ini yang dikatakan oleh Aristoteles. Nah, ini berdampak, dari pandangan-pandangan Romawi dan Yunani itu berdampak terhadap konsep perkawinan yang dipahami, diyakini oleh para bapak gereja. Ada kelompok Gnostik dan Montanis, memakai konsepnya Plato, dualisme badan dan jiwa, bahwa yang sejati itu dunia ide, sementara yang kita alami saat ini bayangannya aja. Menurut kelompok ini kelompok rigoris, mereka mengatakan bahwa hubungan seksual itu sesuatu yang rendah. Badan ini memenjarakan jiwa yang luhur. Maka perkawinan, hubungan seksual sesuatu yang tidak baik begitu, rendah nilainya. Kelompok yang kedua adalah kelompok Laksis. Kelompok Laksis. Mereka mengunggulkan perkawinan. Ya. Dan mereka memandang bahwa perkawinan itu jauh lebih luhur daripada hidup tidak menikah. Ini. Nah, ada 2 kontra itu, maka para bapak gereja mencoba berdiri di tengah. Maka mereka mencoba menegaskan bahwa perkawinan itu sesuatu yang suci, bahwa orang juga luhur kalau dia tidak menikah demi kerajaan Allah, itu baik. Lalu perkawinan menjadi lambang hubungan antara Kristus dengan gereja. Tapi hidup yang tidak menikah di kerajaan Allah itu sesuatu yang lebih tinggi nilainya daripada sakramen perkawinan. Tetapi mereka juga memandangkan, kalau orang menikah hidupnya baik, perkawinannya baik, itu juga tidak lebih rendah daripada orang-orang yang selibat demi kerajaan Allah. Jadi ini mencoba menyeimbangkan antara konsep Laksis di satu sisi dan konsep rigoris di sisi yang lainnya. Ignatius Antiochia, dia mengatakan bahwa perkawinan itu punya sakramentalitas, punya karisma. Maka perkawinan harus diteguhkan secara gerejawi. Nih, dengan apa? Dengan persetujuan uskup. Supaya perkawinan betul-betul menjadi baik, maka perlu persetujuan. Artinya perlu peneguhan dari uskup. Nah, Clemens Alexandria mengatakan bahwa tujuan perkawinan itu apa? Punya anak, memiliki anak secara sah, keturunan.
tetapi juga memberikan yang namanya kebersamaan hidup. Jadi perkawinan itu memberikan juga yang namanya kebersamaan hidup. Nah, inilah yang disebut sebagai tujuan perkawinan. Ya. Apa itu? Keturunan. Tujuan perkawinan adalah demi yang namanya keturunan. Dalam bahasa biasanya disebut sebagai bonum prolis. Istilahnya adalah bonum prolis. Ini keturunan. Jadi perkawinan itu diadakan untuk menghasilkan yang namanya keturunan. Athenagoras juga mengatakan yang sama, bahwa tujuan dari perkawinan adalah keturunan. Ini bonum prolis. Ya. Satu istilah yang harus ada pegang. Tujuan perkawinan apa? Bonum prolis, untuk keturunan. Ini. Sini. Yohanes Chrysostomus memiliki konsep yang lain. Chrysostomus mengatakan bahwa perkawinan itu jalan untuk mengatur hawa nafsu seksual. Ya. Mengatur hawa nafsu seksual sehingga tidak jatuh pada yang namanya perzinahan, ad remedium. Tapi juga ada unsur yang namanya apa? Homonoia. Ini. Keselarasan kesatuan hidup suami istri sebagai manfaat yang paling tinggi dari perkawinan. Maka di gereja Katolik kita mengenal tujuan perkawinan yang berikutnya yaitu bonum conjugum. Apa itu? Yaitu kesejahteraan suami istri. Bonum conjugum. Ya. Bonum conjugum, bahwa perkawinan punya tujuan penting juga, yaitu untuk ini, kesejahteraan suami istri. Jadi ingat ya, ada dua bonum dalam perkawinan, dan ini akan selalu didiskusikan dalam sejarah gereja, yaitu bonum prolis dan bonum conjugum. Berikutnya soal sifat perkawinan. Justinus mengatakan bahwa perkawinan itu bersifat monogam. Mereka yang menikah untuk kedua kalinya itu adalah mereka ini mereka berdosa. Jadi Clemens mengatakan ya, yang sah hanya perkawinan yang pertama. Yang kedua itu tidak sah. Theophilus, perkawinan itu monogam. Agustinus, yang bisa poligami hanya bapak-bapak bangsa, yang lain tidak. Ingat ya, kita punya konsep bapak bangsa dan bapak gereja. Siapa bapak bangsa? Coba. Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka inilah bapak bangsa. Tapi yang lain-lainnya tidak boleh menikah. Untuk kedua kalinya maksudnya tidak boleh poligami. Berikutnya sifat indissolubilitas. Apa itu? Tak terceraikan. Bapak gereja menegaskan bahwa perkawinan Kristen bersifat tak terceraikan. Nah, problemnya ada pada kata porneinya, Matius 19 ini.
hampir semua bapak gereja setuju bahwa suami boleh menceraikan istri bila istrinya berzina. Bahkan tidak boleh kumpul. Apa artinya? Tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan istrinya yang berzina karena dia sudah ternoda oleh dosa. Nah, ada bapak gereja yang mengizinkan istri juga untuk menceraikan suami yang berzina. Tapi Basilius lalu Innocentius tidak memberikan hak itu kepada istri. Jadi hanya suami yang boleh menceraikan istri. Nah ini yang penting. Meskipun mereka berpisah karena perzinahan, tetapi mereka tidak boleh menikah lagi. Tidak ada hak untuk menikah lagi. Ini sesuatu yang penting. Jadi sampai di sini kita sudah memahami soal sifat perkawinan apa. Monogam, dan yang kedua tak terceraikan, indissoluble. Tokoh bapak gereja adalah Agustinus. Pelagianisme mengatakan bahwa seks itu sepenuhnya baik. Pelagianisme, seks itu baik. Tapi Agustinus mengatakan ada nafsu seks yang jahat, ada yang suci. Yang jahat itu ya kalau hanya demi seksualitas saja. Tetapi yang suci adalah demi keturunan. Ada pembedaan antara selibat dengan perkawinan. Bahwa selibat lebih tinggi daripada perkawinan. Tetapi hidup menikah dengan baik juga ada jalan keselamatan menuju pada Allah. Agustinus punya 3 konsep soal bonum, yaitu bonum prolis tadi keturunan, ada bonum fides kesetiaan, ada bonum sacramentum melambangkan hubungan erat cinta sempurna antara Allah dengan gereja. Makna sakramentum ditetapkan tidak hanya pada hubungan Kristus dan gereja, tetapi juga pada hubungan suami istri. Di sini perkawinan memberikan hubungan erat dengan rahasia keselamatan Bapa dan Kristus dan dengan gereja. Emang Agustinus tidak ngomong soal 3 bonum, tetapi soal tujuan perkawinan, tapi tadi bonum prolis, bonum fides, bonum sacramentum itu menunjukkan apa itu tujuan perkawinan menurut Agustinus. Nah, perkawinan itu disebut sebagai matrimonium karena istri nanti akan menjadi mater, ibu. Menjadi seorang ibu, mater itu ibu. Nah, menurut 1 Korintus 7, Agustinus berharap para suami melakukan hubungan seksual dengan istrinya saja. Jangan mengikuti mereka hendaknya ya tadi hubungan seksualnya dengan istri saja dan tidak dengan yang lain-lain, sehingga betul-betul hidup suci setelah dan iman dalam perjanjian lama. Nah, berikutnya kita akan bicara soal abad 5 sampai abad 10. Bagaimana perkawinan dipandang. Nah, ingat konteksnya. Konteksnya adalah ini, Edik Milan. Ya, ada konteks di sini Edik Milan. Ada Edik Milan. Apa yang terjadi? Pada saat itu, gereja Katolik, agama Katolik menjadi agama negara. Nah, maka kekuasaan urusan perkawinan berpindah dari sipil, tadi negara, kepada gereja. Nah, perdebatan di sini bukan lagi bicara soal the marriage, matrimonium in facto esse ini,
tapi lebih matrimonium in fieri, the weddingnya, lebih ke the weddingnya, peneguhan nikah. Nah, di sini akan ada dua teori penting, yaitu teori konsensus dan teori kopula. Konsensus lalu ada teori kopula. Ya. Teori konsensus mengatakan bahwa sebuah perkawinan itu sah kalau terjadi persetujuan, kalau terjadi kontrak antara suami dan istri. Teori kopula mengatakan ya sebuah perkawinan baru bernilai sah kalau terjadi hubungan seksual suami istri, hubungan seksual, terjadi konsumatio, kopula carnalis, hubungan seksual. Kalau belum ada hubungan seksual ya tidak sah atau bisa diceraikan. Nah, mereka meneruskan pandangan para bapak gereja tentang makna perkawinan, tapi masih dalam in lato sensu. Perkawinan dapat disebut sebagai sakramentum karena melambangkan dan merayakan penyatuan yang suci, yaitu kesatuan antara Kristus dengan gereja. Tapi belum seperti sekarang 7 sakrament, belum. Masih in lato sensu, dalam makna yang luas. Tujuan prokreatif tetap, tapi perhatian pada soal konsensus serta konsumatio. Sementara cirinya tetap bersifat monogam dan tak terceraikan. Nah, ada beberapa pandangan penafsiran yang berbeda terkait dengan soal porneia tadi, sebagaimana sudah kita jelaskan sebelum-sebelumnya. Nah, beberapa tokoh gereja kurang membedakan antara hukum gereja dan hukum pemerintahan. Akibatnya mereka mengatakan ya kalau belum ada konsumasi ya boleh diceraikan. Nah, nanti kita akan saya jelaskan istilah teknisnya. Karsia Yosinus, satu dari gereja timur, mengatakan bahwa kalau ada perzinahan boleh ada perkawinan baru. Nah, ini penafsiran atas porneia. Gereja barat, meskipun ada perzinahan lalu ada perceraian, tidak boleh ada pernikahan baru. Lihat, ada perbedaan antara gereja barat dan timur. Uskup Ingmar dari Reims mengatakan bahwa ya perkawinan itu sungguh-sungguh tak terceraikan apabila sudah ada konsumatio, maka harus dibedakan antara matrimonium initiatium yang sudah punya konsensus tapi masih bisa diceraikan dengan matrimonium consumatum yang sama sekali sudah tidak bisa diceraikan kembali. Jadi ada istilah penting di sini yaitu matrimonium ratum et non consumatum dengan matrimonium ratum et consumatum. Baik, saya akan tuliskan di sini. Matrimonium ratum et non consumatum
dengan matrimonium ratum et consumatum. Yang pertama ini belum ada hubungan seksual suami istri. Yang kedua sudah dilakukan hubungan seksual suami istri. Nah, kalau tadi pandangannya matrimonium ratum et non consumatum itu bagaimana? Nah, misalkan dia menikah lalu sore setelah upacara selesai tidak hidup serumah. Misalkan yang laki-laki dia tiba-tiba mendapat panggilan dari kepalanya supaya dia maju ke medan perang misalkan. Maka ini termasuk bisa dianggap sebagai matrimonium ratum et non consumatum. Nah, pengandaannya begini. Kalau suami istri menikah lalu sudah hidup bersama serumah, itu diandaikan sudah melakukan hubungan seksual. Tapi kalau tidak serumah, setelah upacara selesai lalu mereka berpisah, seperti yang terjadi kalau misalkan ada dengan kawin paksa itu ya. Nah, itu disebut sebagai diandaikan, diduga gitu ya, belum terjadi yang namanya hubungan seksual suami istri. Maka matrimonium ratum et consumatum itu sudah sah dengan ratumnya dan sudah dikonsumsi sehingga menjadi bernilai tak terceraikan. Sementara matrimonium ratum et non consumatum sudah ada perjanjiannya di depan imam saksi, tapi belum dikonsumsi. Nah, sampai hari ini kalau belum dikonsumsi, belum ada hubungan seksual, maka masih bisa diputuskan. Meskipun ya berat, lama prosesnya, bisa bertahun-tahun. Maka kalau sudah menikah, sudah buat konsensus, ya segera dikonsumsi. Jangan lama-lama, nanti repot. Berikutnya, kita akan bicara soal bagaimana paham perkawinan menurut dalam abad 11 sampai abad 12 menjelang zaman skolastik. Ya, kesepakatan yang umum adalah perkawinan ada di bawah undang hukum gereja semata-mata, bukan lagi di wewenang hukum sipil. Tapi tadi konflik tetap terjadi antara teori kopula dan teori konsensus. Maka penyelesaiannya ada pada Paus Alexander III. Dia menggabungkan teori kopula dan teori konsensus, bahwa perkawinan itu menjadi sah ya, dengan apa? Dengan konsensus. Tapi baru menjadi betul-betul tak terceraikan ketika ada tindakan konsumatio. Apa itu? Hubungan seksual suami istri. Ada konsumsi. Begitu. Berikutnya, mengikuti paham para bapak gereja, perkawinan disebut sebagai sakramentum dan disedikit simbolismenya yang ada dalam perkawinan. Apa simbol yang dibawa? Nah, ada yang mengatakan bahwa ya perkawinan itu tanda dan kenyataan yang agung tentang kesatuan Kristus dan gereja. Tapi ada yang dipisah antara sakramentum dan resakramenti. Sakramentum itu berarti hubungan Kristus dan gereja. Resakramentinya adalah halnya, yaitu ambil bagian pada misteri yang dilambangkan ini. Nah, di Konsili Verona, perkawinan mendapat status sebagai sakramen, sederajat dengan baptis, tobat, dan ekaristi. Berikutnya, Paus Innocentius terkait dengan Periodium Paulinum menegaskan bahwa perpisahan pada pernikahan beda agama antara
fideles dan infideles. Karena iman itu bukan karena yang tidak beriman tidak mau hidup dan berdamai dengan pasangan yang beriman, tapi karena memang di situ tidak ada sakramen. Ya, jadi sakramentalitas perkawinan terjadi karena seorang pria dan seorang wanita yang sudah dibaptis secara Katolik mengucapkan janji pernikahan, di situ terjadi sakramen. Pertanyaannya, siapa yang memberikan sakramen perkawinan? Siapa yang menerimakan sakramen perkawinan? Imam? Kalau jawabannya imam, salah. Sakramen perkawinan itu yang memberikan adalah mempelai, pria dan wanita yang mengucapkan janji perkawinan. Maka kalau dalam undang-undangan dikatakan akan saling menerimakan, saling antara suami dan istri akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Ya, bukan pastornya, bukan imamnya yang berikan sakramen perkawinan. Berikutnya tentang tujuan perkawinan. Ada pandangan yang mengatakan bahwa kalau dulu sebelum ada dosa, perkawinan itu ad officium, tugas untuk apa? Keturunan. Setelah ada dosa, tujuannya lebih ad remedium, apa? Mengatur hawa nafsu seksual. Sekarang ini perkawinan bukan lagi saja sekedar ad officium demi keturunan, tapi juga demi ad remedium. Jadi perkawinan tidak lagi ad officium tapi sekedar demi ad remedium. Kenapa orang nikah? Demi pemuas nafsu, demi mengatur nafsu seksual dan sebagainya. Ada yang tidak setuju juga dengan pandangan itu. Report City News dari Paris mengatakan ya tujuan perkawinan dua, yaitu keturunan dan mengatur nafsu seksual. Hugo Sanvitore mengatakan tujuan perkawinan apa? Kesatuan jiwa suami istri, bonum conjugum. Yang kedua, bonum prolis, keturunan. Yang di dalam bonum prolis tadi terdapat pengaturan nafsu seksual ad remedium. Ini Hugo dari Sanvitore kalau bicara soal tujuan perkawinan. Maka kita boleh melihat pandangan pokok ada pada unsur unitas dan indisolubilitas. Unitas itu monogam, kalau indisolubilitas itu tak terceraikan. Ini semua dasarnya adalah soal makna sakramentalitas dari yang namanya perkawinan. Tapi kapan perkawinan menjadi sah dan tak terceraikan? Yaitu sejak adanya konsensus dan ada konsumatio. Dan Paus Alexander III menjembatani dua teori besar yang berbeda, teori konsensus dan juga teori kopula. Baik, kira-kira itu yang bisa saya jelaskan untuk topik kita pada kali ini. Kalau nanti ada diskusi atau pertanyaan, kita bisa diskusikan di kelas secara sinkron maupun juga melalui forum diskusi grup yang bersifat sekaligus sinkron dan juga tidak sinkron. Itu, terima kasih. Selamat belajar.